Lelucon terkenal Gus Dur terkait 3 entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni Polisi Tidur, Patung Polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai terdengar ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri dari tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng sebagai polisi yang jujur dan berintegritas tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Kejujuran dan integritas yang pada akhirnya membuat ia harus pensiun dini pada usia 49 tahun. Hugeng Iman Santoso lahir di Pekalongan, Jawa Tengah pada tanggal 14 Oktober 1921. Setamat dari Mulo atau setingkat SMP di Pekalongan, Hugeng hijrah ke Yogyakarta untuk melanjutkan pendidikan AMS atau SMA dengan penjurusan Sastra Barat. Hugeng yang masih berdarah ningrat berasal dari keluarga Amtenar. Ayah Hugeng, Sukaryo Hatmojo, merupakan seorang jaksa di Pekalongan. Latar belakang keluarga ini di kemudian hari mempertemukan Hugeng dengan kerabat ayahnya, Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian Keresidenan Pekalongan. Dari sosok Ating Natadikusuma inilah Hugeng terinspirasi untuk menjadi perwira polisi dan memilih melanjutkan kuliah di RHS atau Recht Hogeschool, Sekolah Tinggi Hukum Batavia. Penugasan Hugeng di wilayah yang dikuasai korupsi, penyelundupan dan perjudian inilah titik awal kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda dimulai. Di hari pertama menginjakan kaki di kota Medan, Hugeng langsung menolak mentah-mentah gratifikasi mobil dan rumah mewah, lengkap dengan berbagai perabotnya yang disuguhkan para mafia untuk menyambutnya. Hugeng yang geram dengan upaya suap ini memilih tinggal di hotel dan tidak sudi sedikit pun menyentuh barang-barang pemberian para mafia. Beliau adalah seorang pelayan publik yang selalu dapat menempatkan dirinya dengan benar, yaitu dengan menghindari terjadinya konflik kepentingan, memiliki tekad yang kuat dalam mengabdi kepada negara. Jenderal Hugeng memiliki akuntabilitas yang tinggi terhadap dirinya. Beliau mampu menggunakan jabatannya untuk menegakkan keadilan yang setegak-tegaknya. Meskipun Jenderal Hugeng bersekolah di Belanda, itu semua tidak membuatnya bersifat ke-Belanda-Belandaan. Beliau tetap seorang nasionalis sejati yang anti dengan penjajah. Jenderal Hugeng menjalankan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan juga beliau tunjukkan dalam melayani masyarakat. Pak Hugeng beretika sangat baik. Dalam bertugas, beliau tidak pernah pandang bulu ataupun tidak berpihak. Siapapun yang melanggar, ia sama beliau akan ditindak dengan tegas. Sungguh luar biasa. Nilai komitmen mutu yang bisa diambil dari beliau adalah meskipun beliau adalah seorang jenderal polisi, beliau bahkan tidak memiliki mobil pribadi dan hanya mengandalkan mobil dinas untuk memantau kondisi. Hugeng berpendapat seorang polisi adalah pelayan masyarakat. Dari mulai pangkat terendah sampai tertinggi, tugasnya adalah mengayomi masyarakat. Sosok Hugeng dikenal begitu bersih dan jujur, bahkan terlampau jujur. Sampai-sampai namanya tetap melegenda sebagai ikon polisi bebas korupsi hingga saat ini. Beliau berhasil membekuk penyelundupan mobil-mobil mewah melalui Pelabuhan Tanjung Priuk, yang mana mobil-mobil mewah tersebut mendapat perlindungan dari tentara.